mental itu pemeriksaan yang mudah karena tidak memerlukan alat sebetulnya, yang diperlukan hanya untuk pencatatan saja. Jadi status mental itu diberlakukan untuk mengkaji kondisi mental pasien, otaknya gitu ya, terkait dengan fungsinya, memorinya, ya, ingatnya, kemudian nanti terkait dengan orientasi waktu, tempat, orang, seperti itu, ya. Oke, jadi caranya ya tadi, misalkan kita ketemu pasien, gitu ya, sama seperti tadi, 3 kali selalu dimulai dari perinteraksi, gitu ya. Oke, kemudian tadi selamat siang Pak. Ya. Saya dengan Pak Aris, betul Pak? Oke. Ya, Pak Aris, saya akan melakukan beberapa pemeriksaan untuk Bapak. Jadi ada 6 pemeriksaan yang akan kita lakukan kurang lebih 30 menit. Pemeriksaan ini akan saya lakukan terhadap Bapak untuk mengkaji status neurologis Bapak atau persarapan Bapak. Kemudian kita akan memulai dengan untuk mengkaji status mental Bapak, gitu ya. Gimana untuk mengkaji status mental ini? Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, tolong Bapak nanti jawab sesuai dengan apa yang Bapak ketahui. Begitu Pak ya? Mengerti? Ada yang ditanyakan? Enggak, tidak ada. Sekali lagi nama Bapak lengkap? Aris Triwo. Pak, umur Bapak berapa Pak? Umur 19. Pak lahir, boleh tahu di mana lahir dan kapan? Lahirnya di rumah Pak. Mentalnya terganggu. Tanggal berapa? Tanggal 9 Bulan apa Pak? 9 Januari Tahun berapa? 95. 95. Kemudian Bapak sudah berkeluarga Pak? Belum. Nah, sudah. Sudah. Berapa putranya? Dua. Kan? Laki-laki, perempuan? Laki-laki perempuan. Laki-laki, perempuan. Kita kan ya toh? Nama putranya siapa Pak? Angga Nana. Kemudian ditanyakan lagi apa kedua orang tuanya masih hidup? Masih, saudara? Masih. Kemudian boleh tahu siapa namanya? Nama orang tua. Ya, ibu siapa? Ibunya ibu siapa? Setelah itu kemudian ditanyakan kapan ibunya ulang tahun, ya. Ibu ulang tahun kapan? Dia jawab April. Kemudian tadi misalkan tidak tahu, lupa, ya toh? Nah, kemudian kita klarifikasi lagi. Jadi kalau lupa itu maknanya apa? Udah tahu tapi Lupa tapi sekarang tidak ingat. Nah, kita klarifikasi lupa atau tidak tahu. Ya. Karena kalau lupa, maknanya salah satu maknanya ya dia ada kemungkinan nanti kemunduran status mentalnya. Ya toh? Tetapi kalau kemudian tidak tahu, berarti tidak punya problem di status mental, cuma kurang care aja toh dia. Gitu. Terus tadi ditanyakan orientasi tempat. Sekarang apakah Bapak tahu sekarang di mana? Misalnya tahu di rumah sakit. Kalau lebih pasti lagi rumah sakit mana? Kemudian nanti ditanyakan lagi, ini pagi hari, siang hari atau sore hari? Siang. Ya, kemudian setelah itu orientasi waktu, sudah tempat, orientasi orang. Misalnya ada yang nunggu, siapa yang nunggu ini? Istri saya, kan seperti itu. Ya, oke. Nah nanti beberapa sesungguhnya pertanyaan-pertanyaan terkait dengan memori, ya, untuk yang mengingat bisa ditanyakan. Dia kapan lulus SMA ini
penting misalkan bisa ditanyakan presiden, gitu. Kemudian tinggal di mana dia, misalkan di DIY, gubernur siapa, hal seperti itu bisa ditanyakan, ya. Nah, nanti di video itu juga akan dilihat, dia akan ada bisa lihat yang ditanyakan tadi, fungsi memorinya, orientasi, tempat, waktu, orang, seperti itu, ya. Nah, dari beberapa pertanyaan itu biasanya nanti setiap rumah sakit itu punya standar masing-masing. Nanti tinggal lihat kalau misalkan biasanya kurang lebih 10 pertanyaan yang diajukan, ya. Minimal dari 10 itu berapa yang false, yang gagal, ya. Kemudian mana yang masih bagus, begitu. Nah, nanti tinggal hasilnya berapa. Itu kurang lebih 100 yang ada yang tanya kan? Tidak ada? Kalau tidak ada, sekarang kita masuk ke pemeriksaan berikutnya. Baik Pak, kita sekarang akan masuk ke pemeriksaan kekuatan otot namanya, ya. Jadi akan saya mulai dari kekuatan otot di lengan Bapak, gitu, ya. Sekarang coba Pak angkat tangannya. Ikuti seperti saya. Oke. Kalau seperti ini, berapa nilai? 5. Tiga Pak. Kenapa tiga? Dapat mengangkat anggota badan dan melawan gaya berat. Dan Melawan gaya berat. melawan gravitasi. 3, gitu. Terus sekarang saya tekan, ya. Masih bisa nahan. Ini 4. Tapi kemudian saya tekan. Itu 5. Ditekan coba di sini. Ditekan, kamu tahan. Ya, tahan Pak. Dilawan saya. Nah, ini 5. Kalau 4 tadi Tekan, tekan biasa udah turun dia. Ya, udah nggak bisa. Begitu. Coba sekarang ke samping. Terus tadi sama ditekan lagi. Ya loh. Gitu. Kenyataannya nanti tidak seperti Aris ini. Ya, bisa jadi yang kanan ini oke, tetapi yang ini baru ini sudah. Ya, atau kemudian tadi yang ini hanya bisa nahan saja terus. Jadi nanti nulisnya yang kiri berapa? 3, yang ini 5, begitu. Ya. Begitu? Iya. Ngerti? Ngerti. Nah, gimana nilai 2? Gimana nilai 2? Gerak sedikit. Tapi tidak bisa melawan. Tidak bisa melawan gaya berat. Jadi gimana? Kalau saya sudah mengatakan, coba Pak angkat tangannya. Nilai 2 gimana? Diangkat tapi turun lagi. Ya. Toy. Kalau 1 nggak bisa sama sekali. Gerak sedikit. Gerak sedikit. gerak sedikit, ya bisa begini atau kemudian dia Jari-jarinya. gerak ke Gini. Di sini lumpuh sama sekali. Ini. nol itu. Nah, Hah? Ada nol nggak? Ada. Nol sama sekali, ya bisa. Begitu? Udah tahu? udah. Ya, jadi mana 0, mana 1, 2, 3, 4, 5 sudah tahu? Ya. Jadi nanti setelah ke depan, ke pinggir, sayang gitu. Ya. Nanti kalau ingin lebih detail lagi, coba. Nah, nanti tidak hanya seperti ini, tetapi per ini. Jari-jarinya, terus ininya, pergelangannya. Sudah? Yang ini sudah? Sekarang ekstremitas bawah. Tadi sama ya. Coba Pak ke depan kan di. Wah. Kalau sudah seperti ini dia bisa gitu, biasa itu begitu. Prinsipnya kalau pasien itu langsung begitu, itu 3 sudah didapatkan. Nanti tinggal ditekan. Kalau tinggal terus dia balik itu berarti 4. Kalau ini bisa tahan, begitu. Itu kekuatan total. Jadi dilakukan atas dulu ke bawah atau nanti satu-satu juga bisa, kanan kiri ya seperti itu. Saya tanyakan
Nah ini masih belum, mungkin nanti berikutnya bisa apa ini leher, udah ya, lebih mudah dari belakang, nggak ada pesan-pesan. Gitu. Nah nanti pasien disuruh tadi menggerakkan itu apa digerakkan ke kiri, direbahkan ke kiri. Rebah. Nah, terus tadi prinsipnya kan bisa toh ini kanan Pak. 3 ini jelas ya. Setelah itu misalnya tadi kiri ini terus ditekan. Coba Pak dilawan Pak. Nah, kalau kita bisa keras banget itu 5. Ya, gitu ya. Ya. Udah toh. Nah, tinggal di hasilnya dituliskan situ ekstremitas kanan berapa, kanan atas tangan artinya. Ya. Terus ekstremitas atas kiri berapa nilainya, ya, terus ekstremitas bawah. Setelah pemeriksaan kekuatan otot, berikutnya apa? Sensasi nyeri. Nah, sensasi itu sesungguhnya itu bisa sensasi nyeri, sensasi panas dingin, ya, dengan sensasi taktil gitu. Ya. Nah kita mulai dari sensasi nyeri, ya. Sensasi nyeri nanti pakai jarum, ya. Ini ada ini yang apa namanya tajam, ini yang tumpul, ya. Jadi caranya coba ini berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan sensasi Pak ya. Saya akan ini Pak memakai media ini, nanti ini tumpul, yang ini tajam. Nanti Bapak pertanyaan saya ini akan saya letakkan nanti di sisi-sisi kulit Bapak di beberapa bagian tubuh. Nanti tolong Bapak jawab pertanyaan saya, kan gitu ya. Udah, dimulai dari telapak tangan, ya. Gak usah. Nah. Terasa nggak Pak? Enggak. Hah? Terasa itu. Baru terasa. Yang ini? Enggak. Hah? ayo. Ini kerasa nggak? Terasa. Terus? Kerasa nggak? Terasa. Ini? Terasa. Ini? Ini? Udah gitu ya. Jadi berikutnya, ya toh? Kalau ini kan untuk merasakannya dulu awalnya, terasa semua. Dan pakai ini tumpul juga terasa. Sekarang pejamkan matanya Pak. Ya. Jadi prinsipnya dalam pemeriksaan ini selalu dilakukan validasi untuk tingkat-tingkat di atasnya. Nah setelah ini coba Pak pejamkan matanya, ya. Ini terasa Pak? Terasa. Terasa. Kalau yang ini? Terasa. Ya. Ini? Terasa. Ini? Terasa. Ya. Ya ini. Ini Pak terasa? Terasa. Terasa. Ini tumpul Pak. Ya. Kalau yang ini? Tajam. Terasa tajam. Ini tajam Pak. Nah, sekarang nanti akan saya inikan, coba tes. Bapak cukup mengatakan tajam apa tumpul, ya. Oke. Ini Pak? Tumpul. Ya. Ini? Tajam. Ini Pak? Tajam. Ini? Tajam. Yang ini Pak? Tumpul. Nah. Tumpul. Ya. Berarti ketika dia bilang tumpul tajam itu tidak usah lagi kita tanyakan kerasa, betul kerasa apa enggak? Enggak perlu, karena ketika dia bilang tajam itu artinya sudah kerasa. Gitu. Dia terpejam. Terus berikutnya, ya sama ini seperti itu, ya. Terasa Pak? Terasa. Nah, terasa. Sudah, terus berikutnya sama kayak tadi. Coba sekarang pejamkan Pak. Terasa. Tadi Tajam. tajam, misalnya tumpul, seperti itu, ya sudah. Pertama ditanya dulu kerasa apa enggak. Gitu. Nah nanti ada lagi, ini belum selesai, ya. Misalnya kita teruskan lagi, Pak. Berikut, silakan pejamkan matanya Pak. Ini apa Pak? Tajam. Tajam. Ini? Tajam. Ini Pak.
ini tajam keras. Ini tajam keras, ya toh? Yang ini tajam. Tajam. Yang ini apa Pak? Tumpul. Tumpul. Yang ini Pak, Tumpul tumpul keras. Nah, betul. Sekarang tutup matanya Pak. Ini Tumpul. Tumpul keras. bingung. Nah, ini Pak, Tumpul biasa. Tumpul. 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 Ya, yang ini Pak. Tajam. Tajam keras. Gitu. Tajam keras. Ya, jadi orang itu selain kerasa nanti dia harus punya sensasi membedakan mana bagian tadi yang tumpul, mana yang tajam, mana yang kuat tekanannya, mana yang tidak. Karena gangguan di sensasi bukan hanya masalah merasa atau tidak merasa, tetapi merasanya ini seberapa kuat, seberapa tajam dia. Tajam dalam bukan ini, tapi tajam dalam artian merasakannya itu. Orang kalau misalnya mendengar, semua mendengar, ya loh. Tetapi tingkat pendengarannya kan berbeda-beda. Nah, begitu juga dengan ini. Kalau hanya merasa, ya merasa saja. Tapi ada orang yang dia tidak bisa membedakan mana yang tajam, yang keras tekanannya, mana yang tidak. Hanya merasakan gitu. Kepekaannya. Jadi kepekaan tingkatannya juga dikaji. Oh, yang enggak peka. Gitu sudah. Nah, setelah sudah pakai itu, maka berikutnya pemeriksaan ini sesungguhnya juga bisa lewat panas, sensasi panas dingin. Ya, panas dingin itu sama, jadi mestinya tadi karena ini nggak lengkap ya. Jadi ada satu gelas berisi air es, kemudian kita pakai ini biasanya pincer. Yang satu dimasukkan ke air es, yang satu tidak ya. Nanti di sini nanti sama prinsipnya kayak tadi ya. Gitu, membedakan tadi ini dingin, ini yang satunya sudah. Terus nanti sama disuruh tutup, nanti disuruh rasakan dingin, panas, dingin, seperti itu ya. Itu yang pakai dingin, panas. Terus di mana lokasinya? Ya lokasi tadi yang kita kaji biasanya di ekstremitas. Ya. Oke, setelah ini pemeriksaan apa lagi berikutnya? Refleks patella. Refleks patella. Ya? Sensasi apa dulu? Pakai kapas. Ya. Kapas. Sensasi patella itu pakai kapas. Jadi ya itu sebenarnya ada kotak yang enggak sama kotaknya. Udah ada satu kotak sebenarnya. Sama kapas, ada yang punya kapas nggak? Nggak punya ya? Tisu. Nah, sini. Ya, prinsipnya juga sama ya. Pak, ini berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan, namanya pemeriksaan taktil. Jadi tadi yang sensasi nyeri, pakai kemudian panas dingin, itu sudah. Tadi kemudian pakai keras, tidaknya tekanan, terkaji sudah positif, ya. Tetapi orang itu kemudian kalau yang normal betul, maka dia harus sensitif betul. Nah, caranya yang paling ini dengan taktil itu, dengan kapas itu kan halus sekali, ya loh. Prinsipnya sama tadi. Ya, apa ya? Ini kerasa nggak Pak? Kerasa. Ini Kerasa. gitu loh. Terus sekarang tutup Pak matanya, ya loh. Ini Pak Kerasa. sudah begitu, jangan bilang kerasa deh. Sekarang kalau ini di mana Pak ya saya memberikan sentuhan kapas ini di lengan Bapak yang sebelah mana?
kan gitu. Tangan sebelah kanan. Kiri. Lebih kirinya mana? Kiri. Ini kiri bawah Pak, ini kiri atas. Pak Yana apa ya? Masa gurih. Terus gitu, misalnya di sini kiri bawah, Kiri bawah. kanan atas. Kanan. Iya. Terus nanti di kaki juga begitu. Ya. Jadi ini sekali lagi ini yang lebih halus lagi loh sentuhannya loh. Jadi kalau dia ini sudah positif, dia merasakan, berarti dia sangat bagus. Jangan dibalik, jangan dimulai dari ini kemudian ke tajam sama dingin itu. Ya, karena kalau dibalik begitu nanti artinya kita percuma melakukan. Iya. Kalau ini saja sudah negatif, ya berarti yang itu apa lagi? Ya, itu yang takdir. Nah, sekarang berikutnya yang Tricep. Tricep itu yang mana? Bicep yang mana? Tricep itu yang mana? Ayo. Riset. Terus? Bicep yang mana? Tricep yang mana? Yakin? Terus kalau bisa kita mukul yang di mana? Mukulnya? Yang di atas. Di atas mana? Memang di situ. Di sini. Gimana enggak? Ya, kan. Di siku. Dia mukulnya di mana? Sininya. Siku. Nah, dulu mesti pada nggak lihat toh. Nah, dulu juga nggak ngelakuin mesti. Ketahuan. Nanti nggak lulus. Ya Allah, pelajaran gitu. Ya, salahnya nggak. Ya, jadi di bicep, tricep, terus dapat di brachialis ya. Nah, caranya coba lihat Pak. Ini kita akan mengukur kekuatan tadi refleks Bapak ya. Nanti akan saya pukul pakai ini Pak, tapi dengan khawatir tidak terlalu sakit ya. Bapak cukup lemes saja tangannya ya. Bapak lihat ke depan, pandangannya ke depan, ininya rileks ya. Coba Pak, gila. Tangannya seperti ini Pak, tangannya rileks ya. Ini rileks Pak, silakan Bapak lihat ke depan ya. Ayo Pak, tarik nafas Pak. Ya, relax Pak. Ini yang tangannya relax saja Pak. Relax Pak. Relax ya? Enggak. Kalau relax jatuh. Wah, jatuh jadi banyak tadi pemeriksaan seperti ini, ya loh. Nanti si pemeriksa itu, apalagi pemeriksa pemula, ya, tidak hanya pemilih pemula, pemeriksa pemula. Itu tadi dia belum mempersiapkan pasien secara benar, langsung aja main pukul. Nanti dia apa? Tidak akan mendapatkan apa-apa. Refleks dia bilangnya bicep negatif, ya, bicep negatif, radio negatif. Padahal bukan negatif, tapi memeriksanya yang nggak benar. Nah, cara memeriksa yang benar itu bukan hanya lokasinya saja, tetapi harus prasyaratnya juga terpenuhi. Salah satunya dalam konteks ini, yaitu pasien itu harus rileks. Kalau tidak rileks, tidak akan sampai kapanpun, gitu loh. Beda kalau injeksi. Nah, kalau injeksi itu sebenarnya tidak rileks juga bisa, loh. Kita injeksi, cuma bedanya kalau dia pasien itu tidak rileks, ya nanti dia sakit, itu saja. Tapi tetap masuk. Nah, kalau ini berbeda, ini tidak akan terkaji nanti. Nah, makanya tadi, ya, silakan. Ya, Pak, silakan Bapak lihat ke depan. Bapak tarik nafas Pak. Ya, ini relax aja Pak. Lepas Pak. Lepas Pak. Ayo, lepas Pak. Lepas. Ya lah. Ya, ini lepas Pak. Ya. Kemudian bawa ke atas Pak, karena ya. Relax aja Pak ini Pak. Ya, relax Pak. Lepaskan aja Pak, nggak usah ditahan, lepas tangannya lepas Pak.
Enggak. Dilepas. Kayak lepas. Letakkan di tangan saya, Pak. Letakkan di tangan saya, Pak. Letakkan di tangan saya, Pak. Udah tuh, udah. Ya tuh, kita kerasa kalau diletakkan. Kenapa? Karena menjadi berat tangannya tempat kita, kan gitu. Ya toh. Kemudian, tuh. Coba Iya, buka toh? tanganmu. Enggak pada lihat toh? Enggak lihat. Kejut deh. Udah, ini relax aja Pak, ya. Bapak lihat sana, tarik nafas Pak. Iya. Ya Di toh? sininya. Langsung kita ini, ya toh? Berbeda kalau tadi tidak relax, nggak Pak. Ini kaku ini. Ya, tapi nanti kalau di relax dulu, baru dia akan ini. Sudah. Ya, ini sudah tadi. Nah, sekarang yang tricepnya, ya toh? Di sini mukulnya nih. Ya. Oke, kalau sama Pak kayak tadi Pak. Lihat tuh. Ya. Tarik nafas Pak. Ya. Ya. Berikutnya lagi nanti di sini. Ini yang apa? Lihat tuh. Gitu. Mari dicoba semuanya Pak. Terus sekarang patella ya. Agak depan. Nah, sini ya. Sama ya, dibikin dilatih kayak Pak. Kita lihat di bawahnya. Ya, kita buka. Ini belum Pak. Nanti Anda kalau ini akan bisa membedakan juga mana yang refleks yang benar, mana yang tidak benar, dalam artian tadi karena ketakutan masih belum rileks seperti itu. Ya. Ya, jadi kalau yang refleks yang benar itu akan spontan, gitu ya, akan spontan, cepat, dan nanti tidak ada tahanan. Coba lihat nanti, ya. Jadi kalau ada orang itu refleksnya, ngerti karena ini bikin spontan gitu. Tapi nanti kalau yang dibuat-buat, mesti dia kerja itu dia nggak balik langsung, tetapi apa? Nahan dia, gitu. Dia baliknya itu dibikin-bikin, mesti akan selalu begitu. Tapi kalau dia yang refleks benar, maka dia akan ke sini dan cepat balik. Karena itu betul-betul tidak dikoordinasikan oleh otak kita, tetapi betul-betul karena ada rangsang ya pada muskulo ini, tendon sini, kemudian dia membuat Sama aja di dia muka. aktif. Ya. Berikutnya nanti bisa dilihat di mana lagi, di sini, di dorsalis pedis ya. Nanti bisa dilihat. Tapi yang biasa ini tadi brachialis, bicep, tricep, brachialis, terus yang Patella. patella. Nanti dilakukan. Terus habis itu apa lagi? Status mental. Udah sebentar yang pertama terus. Bicep, tricep. Terus ada lagi kalau misalnya yang berikutnya? Udah. Sudah dong? Ya. Ya, itu sudah sangat mudah toh. Nah itu nanti tinggal dituliskan tadi tendon ininya, patellanya gimana, positif kan? Positif begitu saja? Enggak, nanti positifnya berapa? Kuat 1, 2 gitu. Seperti itu. Ya sekarang semua coba lakukan latihan.